Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi dhahir wal batin qadiman wa hadisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukuril ala nikmatillah kita semuanya sebagai umat Islam dapat menikmati datangnya awal bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, bulan Dzulhijjah telah menghampiri kita, yaitu bulan yang mulia dengan berbagai macam amalan mulia terdapat di dalamnya. Lantas para pemirsa, apa saja amalan utama yang bisa kita amalkan di awal-awal bulan Dzulhijjah? Semoga apa yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat sekaligus bisa memberikan motivasi bagi kita semuanya untuk apa? Untuk semangat beramal di awal bulan Dzulhijjah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, keutamaan 10 pertama, ya, keutamaan 10 di hari pertama bulan Dzulhijjah. Insya Allah kita sudah beberapa hari ini, sudah 2 hari insya Allah ya. Adapun apa keutamaan beramal di 10 hari bulan Dzulhijjah diterangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yakni ayyamal ashar. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu apa? Hari 10 pertama dalam bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidakkah jihad di jalan Allah ya Rasul? Lalu Nabi menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satupun. Dalil ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa layalin ashrin, dan demi malam yang 10 dalam Quran surat Al-Fajr ayat 2. Nah, di sini Allah menggunakan kalimat sumpah ya. Kalimat sumpah demi malam yang 10. Hal ini menunjukkan apa pemirsa? Keutamaan sesuatu yang disebutkan dalam sumpah ya. Makna ayat ini ada 4 tafsiran. Menurut para ulama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Ramadan, dan 10 hari pertama dalam bulan Muharram. Malam apa? Kadang juga digunakan menyebut hari atau ya yaum ya, sehingga ayat tersebut bisa dimaknai 10 hari Dzulhijjah. Nah, menurut Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya tafsiran yang menyebut 10 hari Dzulhijjah adalah lebih tepat ya.
Pendapat ini dipilih oleh mayoritas para pakar tafsir dari para salaf, dan mereka juga berpendapat sesuai dengan pendapatnya Abdullah ibnu Abbas. Para pemirsa yang dirahmati Allah, lantas manakah yang lebih utama? Apakah 10 hari pertama Dzulhijjah ataukah 10 malam terakhir bulan Ramadan? Nah, menurut pendapat lain ya, dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad, ya, kitabnya Zadul Ma'ad memberikan penjelasan tentang apa masalah ini. Beliau mengatakan bahwasanya 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir Ramadan. Dan penjelasan keutamaan seperti ini hilang ya kerancuan yang ada bahwasanya 10 hari terakhir Ramadan lebih utama ditinjau dari malamnya. Nah, sedangkan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama ditinjau dari dari hari siangnya. Karena itu di dalamnya terdapat hari nahar atau korban, ya, Yaum Arafah, terdapat pada hari tarwiyah 8 Dzulhijjah. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasannya amalan pada setiap hari di awal Dzulhijjah sama dengan amalan 1 tahun. Bahkan ada yang mengatakan sama dengan 1000 hari. Sedangkan hari Arafah sama dengan 10.000 hari. Keutamaan ini semua berlandaskan kepada riwayat Fadhailil A'mal, ya. Dalam hal ini tetap menunjukkan bahwasanya keutamaan pada awal bulan Dzulhijjah berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas yang tadi telah kita baca. Nah, sementara menurut Mujahid, amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah akan dilipat gandakan. Ini menurut siapa? Menurut Imam Mujahid. Adapun para pemirsa, amalan apa saja yang utama di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu? Yang pertama adalah puasa, ya. Puasa disunnahkan untuk apa? Untuk memperbanyak puasa sejak tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita, ya, untuk beramal soleh ketika itu, dan puasa adalah sebaik-baik amalan soleh. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an ba'di azwajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qalat kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a Dzulhijjati wa yawma Asyura wa thalath ayyamin min kulli syahrin awal snaini minasyahri wal khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa, ya, menurut sebagian dari istri-istri beliau, mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah. Pada hari Asyura, 10 Muharram, berpuasa 3 hari setiap bulannya. Di antara sahabat yang mempraktekkan puasa selama 9 hari di awal Dzulhijjah adalah siapa? Abdullah ibnu Umar. Adapun ulama yang lainnya seperti Al Hasan Al Basri, Ibnu Sirin, dan Imam Qatadah juga menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Lalu amalan apa yang kedua, ya? Tadi ada amalan puasa, ya. Amalan puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang kedua adalah amalan takbir dan zikir. Yang termasuk amalan soleh adalah bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, istighfar, dan memperbanyak doa. Disunnahkan untuk apa? Untuk mengangkat
mengeraskan ya sedikit suara ketika bertakbir di pasar, di jalan-jalan, di masjid-masjid, di tempat-tempat yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza judahu wa hazamal ahzab wahdahu. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, ini memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, tahmid, tasbih. Ini apa dasarnya? Dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Waqala Ibnu Abbas, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumatin ayyamul ashr wal ayyamul ma'dudatu ayyamut tashriqi. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yahrujani ila suqi fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya diceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, berzikirlah kalian pada hari-hari yang ditentukan, yaitu hari 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Ini hadis ya, bahwasanya ya, ini disunahkan untuk bertakbir, bertahmid, memperbanyak zikir kepada Allah awal bulan Dzulhijjah sampai apa? 9, 10 Dzulhijjah. Nah, ini perlu diketahui bahwasanya ya takbir itu ada 2 macam, ada takbir mutlak, yang mana tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu, dan takbir muqayyad dikaitkan dengan waktu tertentu. Artinya kalau kita bertakbir ditentukan waktunya untuk bersuara keras lantang itu pada apa? Pada 9 Dzulhijjah, 10 ya sampai hari tasyrik itu ya, 11, 12, 13 itu takbir yang apa? Ditentukan apa waktunya muqayyad ya. Artinya bisa bersuara lantang di sini. Tapi kalau misalnya ya kita dengan siri pribadi ya, ini namanya takbir mutlak ya. Jadi tidak memandang waktu ya, dimanapun tempat kalau kita apa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya man waqudan wa ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza bi'adna subhanaka wa qina adzaban. Bahwasanya kita berzikir kepada Allah itu dimanapun tempatnya. Akan tetapi ini adalah waktu-waktu yang sangat mulia sekali untuk apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Takbir yang dimaksud dalam penjelasan ini adalah apa? Sifatnya mutlak, artinya tidak dikaitkan pada waktu tertentu ya. Jadi boleh dilakukan dimanapun tempat.
Sedangkan takbir yang muqayyad yaitu dikaitkan dengan waktu tertentu, yaitu apa? Dilakukan setelah sholat wajib berjamaah. Biasanya takbirnya kita akan bersama-sama ketika mengumandangkan takbir tersebut. Setelah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Lalu apa amalan 10 Dzulhijjah ini? Yaitu menunaikan haji dan umroh. Ya, ini yang paling afdol ditunaikan di 10 hari pertama Dzulhijjah, menunaikan haji ke Baitullah. Ini bagi yang mampu. Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini tanggal 9, 10. Lalu yang keempat apa? Memperbanyak amalan soleh. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini hari kita memperbanyak amal soleh. Nah, keutamaan amal soleh ya ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang telah kami sebutkan tadi di awal, ya, memperbanyak amal soleh termasuk sholat, sedekah, membaca Al-Quran, dan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang kelima di hari nahar 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik ini disunnahkan untuk berkorban sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kalau misalnya tanggal 10, 11 atas reh itu ya menyembelih binatang korban. Lalu amalan yang ke-6 bertaubat. Ditekankan pada awal bulan Dzulhijjah, ya, sejak kemarin kita untuk senantiasa bertaubat dari berbagai dosa dan maksiat serta meninggalkan tindakan zalim terhadap sesama. Ini ya, bertaubat. Yang intinya keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah berlaku untuk amalan apa saja, tidak terbatas pada amalan tertentu, sehingga amalan tersebut ya bisa berupa sholat, bisa berupa sedekah, ya, sholat sunnahnya, sedekahnya ditambahi, membaca Al-Qur'annya terus diamalkan, dan amal-amal sholat lainnya. Maka sudah seharusnya setiap muslim ini menyibukkan diri di hari-hari 10, ya, di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amalan wajib dan menjauhi amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang saya sampaikan, keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Semoga kita semuanya dalam menikmati hari-hari ini, ya, betul-betul fokus untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amalan sholat kita, sholat sunat kita, qiyamul lail kita, zikir-zikir kita, wirid-wirid kita, ya, membaca tasbih, membaca tahlil, membaca istighfar selama 10 hari ini ke depannya. Mudah-mudahan kita semuanya semangat untuk melaksanakan aktivitas ibadah, termasuk aktivitas ibadah yang lainnya, sedekah, ya. Kita diharapkan mungkin kalau kita di luar sana bertemu dengan fakir miskin, kita cepat-cepat untuk ngasih sedekah, termasuk juga qiyamul lailnya, ya, ditambah, sholat duhanya siangnya terus ditambah, wirid-wiridnya terus ditambah, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang pada hari-hari ini Allah memberikan kelebihan rezeki, ya, bisa untuk melaksanakan ibadah kurban seperti itu.
termasuk juga bagi mereka yang kemampuannya lebih melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya monggo dilaksanakan ini ya. Akan tetapi ini untuk saat ini kondisi masih pandemi ini, ya kita beribadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, memperbanyak zikir, memperbanyak sholat sunnah, termasuk juga ya beramal soleh yang lainnya, tidak mencemari dengan amalan maksiat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.